Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season kedua episode ke-9. Di episode sebelumnya, Tabitha melihat gambar menara yang digambar Victor saat ia masih kecil. Menara itu Victor jelaskan sebagai tempat tujuan ibunya sebelum ia menghilang. Sementara Randall menculik Donna kemudian mengikatnya di sebuah pohon, dan di saat yang sama Jim melihat mereka. Sementara Boyd dan Kenny melihat seorang pria keluar dari rumahnya dan meminta pertolongan dengan dipenuhi darah. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Mari kita bahas. Di awal episode ke-9, kita akan berada di rumah pria yang meminta pertolongan di akhir episode ke-8. Boyd dan Kenny sedang berada di sebuah kamar dan mereka melihat seorang mayat di atas kasur yang sepertinya telah dimakan monster hutan. Ini bukan pertama kali mereka melihat keadaan mayat seperti ini, namun hal yang membingungkan mereka, hal ini adalah terjadi di siang hari dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pria itu bernama Reggie dan ia menjelaskan kalau ia sedang memasak sementara kekasihnya sedang tidur siang. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dan dengan cepat memeriksanya. Reggie menggambarkan kalau ia melihat seolah sesuatu keluar dari dalam tubuh perempuan ini yang akhirnya membunuhnya dengan cara yang menyedihkan. Sebelum mati, perempuan ini berteriak di dalam tidurnya secara berulang-ulang. Kata yang diucapkan perempuan ini adalah, mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang untuk 3, kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Kalimat ini adalah kalimat yang sama yang Kenny dengar dari telepon rumahnya di awal episode ke-8. Boyd meyakinkan Reggie apakah ia yakin kalau semua ini terjadi saat perempuan ini tertidur, dan Reggie mengiyakannya dan yang bisa ia lakukan hanyalah menangis. Boyd pergi keluar rumah itu dan di sana ia melihat orang-orang berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun Boyd mengabaikannya dan menemui Ethan. Boyd meminta Ethan dan ibu Kenny untuk pulang sementara ia meminta bantuan Julie. Tak lama kemudian Kenny dan Reggie keluar rumah, kemudian Boyd meminta Julie dan Kenny untuk memberitahu semua orang di kota untuk tidak tidur malam ini. Sementara Boyd dan Reggie akan pergi ke rumah koloni untuk memperingatkan mereka. Mereka hanya punya waktu 30 menit hingga matahari terbenam sehingga mereka harus bergegas, namun Julie tidak tahu apa-apa. Boyd menjelaskan kalau ada sesuatu yang baru di tempat ini dan yang bisa mereka lakukan hanyalah waspada. Boyd berpikir karena perempuan ini terbunuh saat ia tidur, maka lebih baik bagi mereka untuk tidak tidur setidaknya untuk malam ini. Mendengar ini, Julie menjadi khawatir pada ayahnya dan ia memberitahu Boyd kalau ayahnya sedang berada di mobil RV-nya dan Boyd akan pergi memeriksanya. Sementara itu, Jim yang baru saja melihat Donna yang diikat Randall bingung dengan apa yang telah ia lakukan. Jim bingung dengan apa yang ia lihat karena ini bukanlah bagian dari rencana mereka. Jim meminta maaf, namun Randall menyangkalnya dan menjelaskan kalau ia yakin kalau Donna adalah bagian dari eksperimen ini. Randall melihat saat Boyd dan Kenny membawa mayat monster yang berhasil Boyd bunuh saat di klinik. Mendengar ini, Donna menjelaskan kalau Boyd berhasil membunuh monster hutan. Dan tentu Randall yang baru mendengar penjelasan Donna menyangkalnya dengan berpikir kalau Donna panik sehingga monster yang tak pernah bisa dibunuh tiba-tiba bisa mati. Mendengar ini, Jim berpihak pada Donna karena hal ini bukanlah rencana mereka. Jim berencana membebaskan Donna, namun Randall melarangnya. Kini Randall justru malah berpikir kalau mungkin Jim adalah pengkhianat yang sebenarnya. Jim memberitahunya tentang teori eksperimen ini dan mungkin Jim sedang ingin melihat reaksinya. Mendengar ini tentu Jim menyangkalnya dengan kejadian saat rumahnya roboh saat ia berada di dalamnya. Saat Jim akan membebaskan Donna, Randall membantingnya dan mengeluarkan sebuah pisau untuk mengancamnya. Namun di saat yang sama Boyd muncul dan menodongkan pistolnya pada Randall. Randall tidak punya pilihan lain selain menyerah, kemudian Boyd meminta Jim untuk membebaskan Donna. Hari sudah mulai gelap dan mereka bisa pergi dengan menggunakan mobil rumah koloni. Namun kunci mobil itu dipegang Randall dan Randall membuang kunci itu sehingga memaksa mereka untuk bermalam di dalam RV untuk malam ini. Di tempat lain, Julie sedang berada di rumahnya dan ia khawatir karena ayahnya akan bermalam di dalam mobil mereka. Di saat yang sama, Victor dan Jed juga akan bermalam di rumah Kenny. Sementara itu, Kenny dan Sarah sedang berada di kantor Boyd dan Kenny menyelamatkan Sarah. Sarah berterima kasih pada Kenny, namun Kenny tidak mau berbicara dengannya. Sarah menjelaskan kalau ia merasa berbeda di kota ini.
Sarah menjelaskan kalau Boyd pernah berkata seolah tempat ini hidup dari ketakutan mereka. Namun Sarah berpikir kalau mungkin yang mereka makan lebih dari itu. Sarah menjelaskan kalau Nathan sangat takut pada Tongeret. Mereka tidak pernah melihat Tongeret sebelumnya, namun setelah Nathan meninggal mereka mulai sering melihatnya. Serangga yang Kenny lihat sebelumnya juga adalah Tongeret. Jadi Sarah berpikir kalau mungkin tempat ini memunculkan ketakutan dari orang yang telah mati di tempat ini. Mendengar ini, Kenny tidak berkata apa-apa. Dan terlihat dari luar kantor mereka, Tongeret berterbangan dengan bebas sementara orang-orang sedang berlindung di rumah mereka. Sementara itu di rumah koloni, Reggie sudah sampai sendirian ke sana dan ia memberitahu apa yang telah terjadi dan ia menyampaikan permintaan Boyd untuk meminta semua orang untuk tidak tidur malam ini. Mereka semua kebingungan dan ketakutan, namun Fatima mengambil alih kendali rumah koloni dan ia berhasil menenangkan orang-orang di sana sementara kondisi Mary mulai memburuk. Christy meminta sebuah ruangan untuk Mary pada Alice dan Alice membawanya ke kamar yang bisa dipakai. Di tempat lain, Boyd, Donna, Jim, dan Randall terpaksa harus bermalam di RV. Boyd menjelaskan kalau mereka tidak bisa tidur malam ini dan Randall mengejek keluarga Jim karena Jim bisa dengan mudah berubah pikiran. Kondisi memanas dan dengan cepat Boyd memborgol Randall dan memintanya untuk tenang dan jika Randall ingin mati maka ia harus mati sendirian. Jim panik dan ia ingin berkumpul dengan keluarganya. Jim menjelaskan kalau mobil rumah koloni adalah mobil tua dan ia bisa menyalakan mesinnya walau tanpa menggunakan kunci mobil yang telah dibuang Randall. Namun Boyd berkata kalau rencana ini terlalu beresiko dan ia tidak ingin mengambil resiko yang tak perlu. Randall muak dan ia masih berpikir kalau ini adalah eksperimen. Boyd menjelaskan padanya kalau ia kehilangan istrinya di sini dan jika ia ingin pergi maka Boyd tidak akan melarangnya, namun si botak ini tetap memilih tinggal di RV ini. Di tempat lain, Mary dan Christy memasuki sebuah ruangan. Di atas kasur di ruangan itu mereka bisa melihat sebuah tali. Alice menjelaskan kalau tali itu digunakan untuk orang yang baru pertama kali sampai karena mereka bisa ketakutan dan melakukan hal yang berbahaya. Tentu mereka tidak akan menggunakan tali itu pada Mary karena mereka ingin merasa nyaman. Christy dan Alice meninggalkan Mary sendirian dan Christy mencari kebutuhan yang Mary perlukan. Alice bertanya apakah jika Fatima tidak tidur apakah bayi di perutnya sedang dalam bahaya. Christy menjawab karena saat ini usia kehamilan Fatima masih relatif muda sehingga hal ini tidak membahayakan calon anak Alice. Ketakutan Alice ini muncul karena dari apa yang diketahui sejauh ini, Fatima adalah orang pertama yang hamil di tempat ini. Alice takut yang keluar dari perut Fatima bukanlah manusia dan mungkin sesuatu yang menakutkan. Tak banyak yang bisa Christy lakukan selain menenangkannya dengan berkata kalau kehamilan memang adalah hal yang menakutkan. Hanya saja kita terbiasa melihatnya jadi kita tidak terlalu memperhatikannya. Sehingga saat ada yang hamil di tempat ini yang bisa mereka lihat hanyalah sisi seramnya saja. Di tempat lain, Tabitha dan Jed sedang melihat gambar yang digambar adik Victor saat ia masih kecil. Jed menunjukkan gambar dua tentara yang membawa senjata dan Jed menjelaskan kalau tentara ini adalah tentara yang pernah ia lihat sebelumnya. Tentu ia bingung kenapa adik Victor menggambar tentara ini. Namun Tabitha menjelaskan kalau gambar ini digambarkan dari cerita ibu Victor yang pernah diceritakan pada mereka. Namun informasi ini tidak menjawab pertanyaan apapun. Namun yang menarik perhatian Tabitha adalah gambar menara yang Victor jelaskan adalah tempat di mana ibunya pergi untuk menyelamatkan anak kecil yang dijebak di sana. Dan itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa terbebas dari tempat ini. Tabitha menjelaskan kalau saat berada di sini ia sering bermimpi kalau ia menaiki sebuah tangga seperti di menara ini. Kini Tabitha berpikir kalau mungkin selama ini anak kecil yang ia pikir sedang menakutinya justru mungkin sedang meminta pertolongannya. Sementara itu, ibu Kenny membawa sebuah papan mainan agar mereka tidak mengantuk. Namun Ethan yang biasanya semangat untuk bermain, namun kali ini ia tidak mau bermain. Ia khawatir apakah semua orang akan meninggal. Saat Victor masih kecil, semua orang pernah meninggal di saat yang sama. Victor menjawab kalau itu tidak akan terjadi lagi dan Ethan bertanya bagaimana Victor bisa tahu namun ia tidak menjawabnya. Victor mencoba menenangkan Ethan dengan berkata kalau ibunya pernah berkata kalau semua ini adalah cerita dan kita adalah yang menentukan akhir dari cerita ini. Di tempat lain, Boyd menjelaskan tentang monster yang ia bunuh dan saat ini ia sedang meneteskan cairan dari monster hutan ke atas pelurunya. Ia berencana menembak monster hutan dan melihat apakah cairan ini bisa membunuh monster hutan. Di saat yang sama,
Donna melihat satu monster hutan yang melihatnya. Mimin merasa aneh dengan monster ini karena monster ini tidak mendekati mereka dan juga terlihat seperti menggunakan jubah. Donna memberitahu Boyd kalau ia sudah melihat monster hutan dan menyarankan Boyd untuk membiarkan Randall yang menembakkan pistol ini karena selama ini ia terus menyangkal tentang monster hutan ini. Tak lama kemudian lebih banyak monster yang muncul, namun kalau diperhatikan kenapa monster hutan selalu berpakaian seolah sedang cosplay. Ada yang pakai pakaian suster, pakaian polisi, dan jarang ada yang pakai pakaian casual. Sementara di sisi lain RV ini, Jim juga melihat beberapa monster yang mendekati mereka. Boyd memberikan pistolnya pada Randall dan Randall memintanya untuk melepas borgolnya. Namun di saat yang sama, entah kenapa monster itu tidak mendekati mereka dan hanya mengawasi mereka dari jauh. Monster hutan tidak pernah melakukan ini dan tentu hal ini membuat mereka kebingungan karena hal baru terus terjadi di tempat ini seolah tempat ini menyesuaikan diri untuk melawan orang-orang. Monster itu hanya melihat dan tidak berkata apa-apa. Namun di saat yang sama, Boyd mendengar suara musik yang biasa ia dengar dari kotak musik yang sudah lama tidak ia lihat. Namun di mobil ini, ia tidak bisa melihat di mana kotak musik itu. Di tempat lain, Mary menjadi histeris dan mencoba melarikan diri. Christy datang tepat waktu dan ia mencoba menenangkannya. Mary menjelaskan kalau ada sesuatu di kamarnya dan ia ketakutan, namun Christy yang tak bisa melihat apa-apa hanya bisa menenangkannya. Mary yang frustasi menyalahkan apa yang telah terjadi padanya adalah Sarah Christy, namun tak lama kemudian ia sadar apa yang ia lakukan dan ia meminta maaf. Ia kebingungan, ketakutan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekali lagi, Christy hanya bisa menenangkannya. Saat Mary mulai tenang, ia meminta Christy untuk mengikatnya di atas kasurnya agar Mary tidak menggila. Di tempat lain, Sarah masih mencoba berbicara dengan Kenny, namun Kenny masih tidak ingin berbicara dengannya. Sarah sudah meminta maaf berkali-kali pada Kenny dan Kenny juga sudah muak mendengar permintaan maaf Sarah, namun ia masih tidak bisa memaafkannya. Kenny berkata kalau ia tidak peduli lagi dengan Sarah dan Sarah juga sudah muak dengan Kenny yang membencinya. Apa yang terjadi pada Sarah bukanlah keinginannya. Kenny kehilangan ayahnya sementara Sarah kehilangan segalanya. Ia ingin pergi ke hutan untuk membantu namun Boyd melarangnya. Ia ingin dihukum namun Boyd juga melarangnya. Ia harus tinggal di sini sementara yang dilakukan orang-orang hanyalah melihatnya seolah ia adalah seorang monster. Kenny berkata kalau Sarah memang ingin pergi, ia memberitahu kalau Boyd menyimpan sebuah pistol cadangan di rak meja kerjanya. Di tempat lain, Reggie histeris dan berteriak dengan berkata kalau semua orang akan mati dan hal ini hanyalah membuat kepanikan di rumah koloni. Fatima menenangkan Reggie, kemudian Elgin membawanya pergi ke atas. Sementara itu, Boyd sadar kalau suara itu berasal dari rongsokan radio yang seharusnya tidak berfungsi dan mereka tidak bisa melakukan apapun dengan suara musik ini. Boyd bersiap keluar dan Donna menghentikannya. Boyd menjelaskan kalau ia pernah mendengar suara musik ini. Saat suara musik ini berhenti, maka hal buruk akan terjadi. Mereka tidak punya banyak waktu sehingga Boyd harus mengetes pelurunya sekarang juga. Namun tak lama kemudian suara musik itu berhenti. Dari bawah RV itu mereka mendengar sesuatu seperti ada yang sedang mengetuknya dari bawah. Seharusnya di bawah mereka adalah tanah sehingga tentunya mereka menjadi waspada. Lampu di RV itu juga berkedip dan dengan panik Randall memecahkan kaca. Tahu kalau RV ini sudah tidak aman, Boyd juga mengeluarkan Donna dan Jim. Jim dan Donna berlari ke mobil mereka sementara Boyd menembaki monster hutan namun pelurunya tidak bisa membunuh mereka. Namun di dalam RV itu, Boyd melihat istrinya yang telah lama meninggal. Istrinya berkata untuk kembali padanya, namun suara teriakan monster mengembalikan kesadarannya. Monster hutan mendekatinya, namun Boyd berlari ke mobil yang Jim berhasil nyalakan sehingga mereka berhasil selamat. Sementara itu, Randall terus berlari memasuki hutan lebih dalam. Ia bisa mendengar suara tongeret semakin keras, kemudian ribuan tongeret menyerangnya dan memasuki mulutnya. Di tempat lain, Kenny menemui Sarah dan ia melihat pistol di depan mejanya. Pistol itu berjenis revolver dan Kenny tidak ingin Sarah memegang pistol ini. Kenny selalu berkata kalau ia ingin Sarah dikurung di kotak atau sama saja dengan Sarah mati. Namun Kenny tidak akan membunuh Sarah sehingga Sarah harus membiarkan tempat ini yang menentukan nasibnya. Sarah memasukkan 2 peluru ke dalam revolver itu dan ia berencana menggunakannya seperti Russian roulette. Ia menembakkan pistol itu ke kepalanya namun tembakan itu kosong. Di tempat lain, Fatima sedang memeriksa orang-orang dan saat ini Elgin sedang bersama dengan Tilly. Tilly berkata kalau Fatima telah melakukan kerja yang baik dan ia yakin kalau Fatima akan menjadi ibu yang baik. Fatima bingung kenapa Tilly bisa mengetahui ini dan Tilly menjawab kalau ia punya 4 anak dan 7 cucu.
Jadi ia tahu ibu hamil saat ia melihatnya. Namun di saat yang sama Elgin mengingat mimpinya yang selama ini ia lupa, dan di saat yang sama Donna kembali ke rumah koloni. Di tempat lain, Christy masih merawat Mary yang sedang diikat. Mary berkata kalau ia haus, kemudian Christy pergi keluar untuk membawa air minum untuknya. Kini Mary sendirian di kamar ini. Ia bisa mendengar suara tonggeret dan dari jendela ada banyak tonggeret yang mendekatinya. Mary yang terikat tidak bisa melawan, sementara tonggeret itu mengurungnya. Christy datang di waktu yang tepat dan Christy tak bisa melihat apapun, sementara Mary hanya bisa histeris. Di tempat lain, Boyd dan Donna sedang menjelaskan apa yang terjadi pada penghuni rumah koloni. Namun Jim yang khawatir dengan keluarganya ingin pergi ke rumahnya, namun penjaga pintu menghalanginya. Boyd melarangnya karena tentunya ini membahayakan semua orang, dan di saat yang sama Boyd mendengar teriakan Christy dan ia pergi memeriksanya. Boyd menemui Mary yang kehilangan kesadarannya dan Christy panik dengan apa yang terjadi padanya. Boyd mencoba menenangkan Christy dan mengingatkannya kalau ia adalah seorang dokter, namun tak ada yang bisa Christy lakukan untuk menyelamatkan Mary. Di saat yang sama, Alice menemuinya dan memberitahunya kalau Elgin mengingat mimpinya. Boyd ikut dengan Alice dan Elgin menjelaskan kalau entah kenapa ia mengingat mimpi ini setelah ia mendengar kalau Fatima hamil. Ini adalah kali pertama Boyd mendengar ini, namun ia meminta Elgin untuk melanjutkan ceritanya. Yang dimimpikan Elgin adalah ia melihat seorang anak kecil berpakaian serba putih yang berkata mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri, tak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang untuk 3, kecuali jika kamu menghentikan melodinya secara berulang-ulang. Supir bis menyadari kalimat itu adalah sebuah lagu lama dan ia menyanyikannya, dan sepertinya Boyd menyadari sesuatu. Di tempat lain, Tabitha sedang bersama dengan Jed dan ia berpikir kalau menyelamatkan anak kecil yang terjebak di menara mungkin adalah bagaimana cara mereka terbebas dari tempat ini. Namun di saat yang sama mereka mendengar teriakan Julie yang sedang histeris. Julie sepertinya tertidur dan ia bergerak seperti ada banyak tonggeret yang mengepungnya, dan ia juga terlihat tersedak, dan dengan begitu episode ke-9 pun berakhir. Itulah alur cerita series From episode ke-9. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.